wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saskara Fatunisa Noto di channel Bagus Fatunisa dalam episode untuk 3. Hari ini kita akan bahas mengenai bagian cara mengatasi jari tangan dan kaki. Jadi gini, jari tangan itu sebenarnya manusia itu semuanya ada lima. Kalau ya, jadi seperti ini jari tangan ada 5, kalau jari kakinya di bawah sini itu ada 10. Tapi kalau di utama 20. Jadi ada 20 jari kaki tangan kaki dan tangan yang harus kita jaga nih. Tapi tanpa kita sadari kan jatuhnya seperti organ mulanya, jari atau juga mempunyai otot dan sendi. Misalnya jadi ada sendi engsel ya, bukan sendi engsel di sini. Jadi sendi putaran di dalam jari-jari ini bertugas untuk merupakan jari seperti ini. Namun seperti yang perlu kalian tahu, jadi tidak dapat kita tuh akses itu kan bisa kan apa jadi itu banyak seperti menjijit, berjalan, terus menulis, mengetik, ataupun bahkan dengan menggunakan atau bahkan dengan ini ya, atau dengan menggunakan sesuatu seperti menunjuk ya. Nah, jadi bagaimana tanpa kita sadari itu, jari-jari kita juga mengalami kelainan ataupun penyakit karena seperti penyakit tiga finger, carpal tunnel syndrome, maupun carpal tunnel syndrome. Nah, bagaimana cara mengatasi jari kaki dan tangan? Pertama adalah sebelum kita melakukan belajar, pastikan jari-jari belajar dengan menulis, mengetik. Pastikan terlebih dahulu melakukan senam jari-jari dulu ya. Jadi lakukan senam jari seperti ini, kita luruskan seperti ini, masing-masing itu sampai 5 yaitu jari tangan. Tapi untuk jari kaki, pastikan kaki-kaki tersebut tuh harus melakukan peregangan terus memegang ya. Tapi kalau dengan gerakan jari tangan itu tuh dengan cara menekuk, melurus, baru kita membuka jari tersebut. Diulang maksimal 10 kali. Kemudian yang kedua, ketika kita menulis, posisikan pensil tersebut dengan ke arah yang kita tegang. Jadi kalau kita mau melakukan itu setengah jam dulu supaya tangan tidak cepat gerak. Apalagi itu memegang jemuran, menulis pensil dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, jika keadaan makin parah, gunakanlah splint ataupun perubahan kecil yang digunakan untuk mengembangkan jari-jari tersebut. Kemudian yang keempat, jangan sekali-sekali menyandung diri itu dengan menabrak jari-jari ke dalam tangga, apalagi untuk jatuh berlari itu buru-buru. Jalan perlahan-lahan supaya jari-jari kita tuh tidak membentur ke dalam dasar dinding tangga. Kemudian yang keempat, cara mengatasi kedalaman pakai tangan itu adalah nih, untuk soal jadi tangan kita terlalu lelah misalnya ini masih gerakkan istirahat. Biasanya kan kesendi-sendi itu kan biasanya keretakan istirahat dengan tenang dan berhenti menggunakan dari jalan tersebut sampai benar-benar sembuh. Kemudian yang keempat, cara mengatasi ketika terjadi jerawat, jangan dipencet-pencet atau cedera. Biasanya tuh kadang di jari kaki dan tangan aku suka ada jerawat, jadi saya usahakan kepada kalian jangan terlalu sering mengkorek jerawat tersebut supaya sama seperti muka dan wajah supaya tidak terjadi borok. Dan yang terakhir dan paling penting sekali ketika cara mengatasi jari tangan dan kaki adalah istirahat. Biasanya jari kaki kita itu terutama habis putih kuku kan biasanya suka ada kukunya yang terkelupas. Jadi aku sarankan habis mengikuti kuku sebelum dicuci, kikis terlebih dahulu kukunya supaya tidak terjadi cedera ketika kita berjalan. Dan kalau bisa sebelum mandi harus biasakan nih. Jari tangan gitu kan biasanya kotor, harus cuci tangan terlebih dahulu. Apalagi kita kebiasaan menggunakan kita kadang biasa suka memegang pipis atau urin ataupun feses kita main untuk tes. Tapi kalau tidak dicuci juga tidak baik karena berbakteri yang tumbuh ketika memegang makanan minuman. Oleh karena itu, kalian silakan kepada kalian untuk selalu mencuci jari dan tangan kita nih, terutama saat mencuci kaki dan tangan supaya kuman-kuman yang ada di jari itu tidak mendapat masuk ke dalam tubuh yang penyakit. Bagian bersikusi dan jangan memotong kuku dan jangan terlalu pendek. Cukup kalian harus sesering mungkin menggunting kuku jari tengah supaya setiap hari sampai 1 minggu untuk menjadi goresan. Apalagi terutama menggunakan soft lens. Kan soft lens itu ada aturannya tuh kalau harus mencuci tangan jari itu juga penting supaya kukunya juga selalu dipotong supaya tidak terjadi termenggores soft itu sendiri. Nah itu ada sedangkan terutama bagi menggunakan head cat kaki yang harus disediakan itu cat kaki jika sudah selesai mencuci kaki dan menggunting kaki itu gunakanlah cat kuku yang lembut dan yang berwarna supaya membersihkannya lebih gampang yang menimbulkan resiko dia bagi penyakit atau juga bisa sehabis pulang dari jalan-jalan setelah menggunakan kaki yang tadi cat kukunya bersihkan dulu cat kuku tersebut supaya tidak jadi menimbulkan kuman apalagi kalau menggunakan luar juga tidak harus dibersihkan supaya tidak terjadi penyakit yang pada kaki. Oke, itu perlu kali ini juga bisa bermanfaat dan jangan lupa subscribe sosial media aku kemudian bisa kondisi lebih tahu bagaimana dari kalian untuk mengatasi cedera di jari-jari kaki dan tangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.